Oke teman-teman, selamat datang di podcast Bincang Santai bersama saya Muhammad Asesa Putra dan Saya Azka Anfa. yang akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 10 menit ke depan. Nah teman-teman, mungkin kita kenalan dulu nih sama narasumber-narasumber kita nih. Betul. Mungkin dari yang kanan dulu nih dengan Mas. Oke, nama saya Muhammad Afwan Hermawan. Cuman sebut aja Afwan. Afwan, Bang Afwan berarti ya? Ya, boleh. Yang satu lagi dengan Mas. Saya Aldi Adriana, biasa dipanggil ya Ardi aja. Nah denger-denger nih, Bang Afwan ini dulunya selain gamer juga seorang programmer, betul? Bisa dibilang Berarti punya dong project-project game kayak gitu. kalau dibilang ada mah enggak. Kalau misalnya enggak ada, ya sebenarnya ada. Oh tapi berarti kecil sempat gitu. bikin cuman lagi off dulu sekarang ya. Buat ini Bang Ardi berarti temennya. Teman saya. Nah ngomong-ngomong Bang Ardi itu dari mana sih? Saya sih dari Wika. Wika. Oh mahasiswa Wika berarti ya? Nah, ya. Jurusan apa? Jurusan Teknik Informatika. Semester? Semester 3. Oh, kalau abangnya Sebenarnya bukan di Wika, tapi dulu di Wika. Nah, cuman sekarang udah pindah. di Sekarang di UNJ di UNJ jurusan Elektronika. semester. Baru masuk semester 1, sekarang mau ke semester 2. Oke, kan sekarang tuh lagi hitsnya banget sama games gitu ya, abang-abang semua. Jadi kan kalau misalkan pada Gen Z nih, kalau misalkan kayak waktu senggang, waktu luang, gabut, lari ke game. Kira-kira relate nggak sih sama kalian main game itu di sela-sela waktu kalian? Jujur, relate ya. Soalnya kenapa? Itu kan sebagai pelampiasan sebenarnya. Kalau kita ya benar. Kalau stres gitu lampiasnya ke game gitu Iya. ya. Jadi abis pulang kuliah nih malam-malam capek. Ini lagi Game gitu. game Game lagi capek. Belain dosen nih. Biasanya game apa sih yang paling sering dimainin? Coba Bang Ardi. Biasanya sih ML sih. ML, Mobile Legend ya. Kalau sejuta umat. Iya. Sejuta Kalau umat. Bang Afwan apa nih? Nah, mungkin agak beda ya. Kalau saya mah ini ada di PC, ada di komputer kebanyakan. Nah, saya itu kebanyakan di itu main Dota, iya. main Valorant. Nah, yang kayak gitu-gitu. Valorant kalau nggak salah bisa di mobile juga ya? Enggak, bukan. Iya, Pak. Ada. Valorant ada, iya. Ada, cuman nggak di region Indonesia belum ada. Berarti pakai server luar berarti ya? Server luar. Berarti kalau Bang Afwan sering main gamenya tuh lewat PC ya? Iya, komputer. Kalau Bang Ardi sering pakai HP, HP. Mobile Legend ya. Bisa karena meskipun dari HP sama PC juga kadang bisa tuh mabar berdua ya. Itu namanya crossplay. Crossplay. Iya. Bisa ada servernya khusus atau gimana itu? Enggak, sebenarnya satu server. Kalau bukan server khusus ya bukan. Sebenarnya satu server. Jadi ini server ini digabung gitu. Jadi bisa nyambung. Berarti bisa mabar intinya Bisa mah ya. mabar. Bisa mabar. Nah ngomong-ngomong soal game nih, kan kadang-kadang nih terutama Genji kan yang suka main game nih teman-teman. Kadang kalau main game itu suka lupa waktu tuh, aduh ketanggung ini itu gara-gara apa sih kira-kira? Itu sih masuknya kecanduan sih. Kecanduan. Kok bisa kecanduan? Kecanduan karena di game tersebut tuh ada sistem yang buat kita apa ya? Pingin balik lagi. Ya, jika kita kalah jadi kayak tantangan gitu. Oh, jadi greget gitu ke kitanya. Ya, greget. Nantang ya. Nantang banget. Terutama game online ya pasti ya game Nah, online. itu sih. Game ML wah. FF masih zaman gak sih FF? Wah. Tuh, kalah dikit waduh, kesel banget itu ya. ML kalau di tengah jalan susah sih itu. Iya. Kalau dari Bang Afwan gimana tuh? Ini mah sebenarnya dari sudut pandang game online ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya mah bukan urusan dia bagian kitanya ke gamenya, tapi gamenya yang ngatur kita sebenarnya. Gamenya gimana tuh kira-kira? Jadi kebanyakan game online sekarang itu nggak bisa di pause sebenarnya. Gak bisa di pause. Iya, jadi sebenarnya udah masuk waktu penting tapi gamenya masih berjalan. Nah, itu kan nggak bisa di pause. Tanggung berarti ya. Iya, makanya tanggung. Jadi
Jadi kalau misalkan udah masuk waktu-waktu yang penting tuh, cuman kita tanggung mungkin late game mungkin ya. Kalau nggak lagi kagok gitu, wah kelarin dulu guys sih, ini bisa ya. Cuman bisa-bisanya keterusan tuh. Wah. Malah kelewatan gitu. Tapi akhirnya ketinggalan aja waktunya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal game, sebenarnya yang bikin game itu menarik dan ngebuat orang jadi pengen balik lagi ke game itu selain tadi menantang apa sih? Apa karena punya teman-teman khusus atau circle khusus di sana atau gimana gitu? Jadi sebenarnya mah dari game tersebut ya, satu komunitasnya rame, Komunitasnya. kedua gamenya emang bagus aja, gitu. Terus apa lagi ya? Terus emang ya kita punya teman yang main ini ya kita ikutan gitu. Temen ya, oke. FOMO. FOMO. Itulah. Tapi sebenarnya game itu tuh kebanyakan yang ngebawa pada nilai negatif. Apa sebenarnya dari game juga ada nilai positif yang bisa kita ambil sih? Sebenarnya tuh gimana orangnya teh? Oh, gimana orangnya? Ya, gimana orangnya? Kayak gimana itu? Misalkan orangnya tuh misalkan tidak ngejain ada tugas nih, tiba-tiba dia malah main game, ya itu salah. Ntar aja lah tugas mah. Iya. Taruh. Itu kalau dari sisi positifnya gimana itu? Positifnya banyak sih. Pertama mengasah otak dan strategi juga. Jadi dengan bermain game kita ikut terlatih juga gitu. Iya. Strategi kita gitu. Mungkin dari Mas Afan. Ini tergantung ya. Sebenarnya coba kita ambil dari sisi komunikasi. Komunikasi. Nah. Positifnya berarti ya? Ya dua-duanya, anggap aja. boleh. Sisi baiknya dari komunikasi ya, contoh kebanyakan orang introvert buat ngomong Depan umum. Makanya orang-orang kebanyakan di online. Di online. Contohnya apa? Di game. Game. Jadi lebih berekspresi gitu ya, lebih bebas. Jadi sebenarnya dari game itu dari komset juga bisa buat experience mainnya juga kayak gimana. Contoh kita butuh ini, kalau misalnya nggak ngomong ini kan dia ngapain gitu. Mungkin Nah, iya benar. ya dari karakter dia lompat-lompat padahal dia lagi ngomong. Nah, contohnya gitu. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong soal sisi positifnya nih, kan dengar gitu kan sekarang itu orang bisa sukses dari game. Nggak hanya misalkan kalau IPOS kan emang benar-benar game gitu kan. Cuman kita ini ya nggak jago-jago banget enggak gitu kan. Cuman main game nih pengen ngasilin cuan. Itu biasanya lewat apa aja tuh? Apa lewat jualan itemnya atau greeding gitu item? Tapi dulu saya punya teman adik kelas. Dia tuh bisa berbahasa Inggris. Itu menggunakan game. Lewat game juga. Lewat game. Nah, itu kebaikannya dari game juga. Berarti tergantung orangnya. Sebenarnya tergantung pengguna ya, Iya, tergantung pengguna. Kalau emang cuman ngelampiasin buat perasaan doang mah ya mungkin lebih ke negatif gitu. Tapi kalau misalkan orangnya emang bener gitu main gamenya gitu, bahkan game yang disebut negatif pun bisa jadi positif seperti itu. Nah, Tapi ngomong-ngomong soal ini, aku pengen nanya deh. Kira-kira pernah nggak Bang Ardi atau Bang Afwan ngerasa pas lagi main games tuh saking serunya sampai ya maaf aja nih bisa disebut pada saat panggilan Allah gitu, pada saat panggilan sholat, Ibadah. kalian tuh ibadah malah bener-bener kayak, ih tadi dulu lagi seru banget nih kalau tadi di post katanya kan sayang gitu ya, karena udah masuk gitu kan. Nanti kalau enggak bisa mempengaruhi nyawa kalian kan mati gitu mungkin ya gitu. Itu pernah nggak bener-bener ngerasain di posisi itu dan kayak, wah ini parah sih sebenarnya gitu. Kayaknya itu mah masalah semua cowok gak sih? Iya. Kayaknya semua cowok juga udah pernah ngalamin ya. iya. Mungkin di waktu sholat tuh masih ada waktu renggang gitu. Jadi mikirnya Ini masih komat ya, belum komat ini ya. Iya. Masih bisa dilanjut gitu. Iya. iya. Bisa satu match lagi nih. Gitu. Iya. Sampai akhirnya kebablasan mungkin ya. Mungkin. Mungkin. Bang Afwan pernah juga. Pernah. Jadi waktu dulu tuh pas udah nyampe pertengahan gamenya, terus udah waktu azan juga ya. Iya. Itu nggak bisa di pause. Nah sebenarnya jangan diikutin ya. Ini malah dilanjutin gitu. Malah dilanjutin sampai ujungnya mah. Ujung-ujung udah ini kan juhur. 14. Contoh dulu juhur. Ya sholat juhur malah kelewat, malah udah ujung-ujung jam 2 gitu. Nggak kerasa berarti Nggak kalau main kerasa. game itu. Udah mau waktunya habis gitu. Hal kenapa sih gitu kan? Yang bikin orang
gamer nih, terutama orang-orang yang aktif game, mungkin bisa dibilang kecanduan game lah gitu ya. Sesulit itu buat ngelakuin ibadah gitu. Misalnya kayak sholatnya masih kan, kalau orang-orang yang cuman game itu cuma sebagai bukan pelampiasan sih, ngisi waktu luang doang kan, nggak seserius itu kan. Tapi kalau misalkan orang-orang yang udah kayak apa sih namanya, mungkin bisa dibilang terlalu all in gitu, all in semua di game gitu. Itu kan ngerasa berat banget nih. Kira-kira menurut abang-abang ini ada gak sih cara biar orang-orang yang nge-game itu game tetap lanjut tapi ibadah juga bisa terjaga gitu? Coba dari Bang Afwan gimana? Dari bagian yang gimana tadi? Jadi gimana sih cara orang-orang terutama gamer gitu, Gen Z gitu lah ya, bisa game tetap main, cuman ibadah juga tetap terjaga gitu. Oh, oke. Mungkin ada sarannya gitu. Jadi sebenarnya dari ini dulu ya, estimasi waktu dulu. Manajemen waktu. Iya, manajemen waktu. Iya. Misal contoh, kita game ini satu pertandingan contoh nih. Iya. Satu pertandingan ini contoh diperkirain 2 jam. 2 jam, ya boleh. Nah, kita lihat nih, misal kita udah dari jam 11. Nah, pasti gak bakal mungkin. Iya, benar. Nah, benar. di jam 12 kita pasti sholat. Iya, zuhur. Udah waktunya. Ya. Nah, kita mungkin bisa stop dulu gitu cara ngatasinnya. Mungkin nanti habis sholat nanti bisa bermulai gitu. Oh, jadi kalau misalkan ini waktu sholat nih sejam lagi nih, cuman satu kali main di gamenya itu 2 jam nih. Iya, soalnya 2 jam. Mending gak usah main game gitu. Iya. Soalnya kalau misalkan main game bakalan tanggung, terus kitanya juga bakal nunda waktu gitu. Jadi kalau misalkan emang sekiranya pengen waktu ibadahnya kejaga, kalau sekiranya bakal waktu ibadah itu pertengahan game, mending jangan main game dulu seperti itu. Oke. Kalau dari Bang Ardi gimana tuh? Mungkin sih lebih sama kayak Afwan juga. Dia tuh ya lebih tahu waktu aja. Lebih tahu waktu, ya benar sih, manajemen waktu ya. Itu emang penting banget gak sih manajemen waktu? Iya. Oke nih, karena kita udah ngobrolin terus nih dari tadi gamers, terus programmer kan ya. Kira-kira ada pesan apa yang mau Bang Afwan dan Bang Ardi sampein ke teman-teman Gen Z yang juga gamers banget nih gitu. Apa yang sekiranya pesan mau disampaikan ke teman-teman yang Gen Z supaya mereka juga tetap menjaga waktunya gitu. Gimana? Mungkin dari Mas Bang Ardi dulu, boleh? Mungkin dari Afwan dulu dah. Dari saya dulu mungkin. gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi sebenarnya untuk bagian bukan bagian apa namanya? Pesannya ya. Pesan. Nah, pesan buat kalian nih, untuk para Gen Z yang sekiranya udah kecanduan. Ya. Kalau bisa ya manajemen waktunya tolong dijaga. Kalau selesai udah waktunya, tolong waktunya ada ada waktu panggilan untuk sholat ya sholat dulu. Ya kalau misalnya di pertengahan game ya nggak apa-apa, tinggalin aja nggak apa-apa. Game itu ya sebenarnya cuma buat Kesenangan doang sebenarnya. Ngisi waktu luang. Kalau misalnya kalah ya malah emosi. Gitu. Kalau kalah emosi, kalau menang malah kelanjutan. Ini kalau udah ada waktunya, udah ada waktu buat panggilan sholat, udah aja. Mending emang udah kewajiban sholat dulu. Iya. Dari Bang Ardi nih. Dari saya sih game itu tidak terlalu buruk buat kita, tapi gimana orangnya aja. Gimana orang penggunanya aja ya. Jika kita mainnya waktunya baik buat dia ya jalanin aja gitu. Jika waktunya tidak mendukung ya udah jangan dimainin. Ya kalau sekiranya bakal kecanduan mending gak usah sama sekali gitu ya. Iya. Jadi mungkin kesimpulannya main game boleh gitu ya. Cuman ya manajemen waktu. Sama perkirain dulu nih diri sendiri itu kuat gak nih menjaga ibadahnya. Kalau misalkan emang kira-kiranya gak bisa, mending gak usah sama sekali ya, gak usah kenal sama sekali ya. Gak usah. Iya. Jadi teman-teman sebenarnya ini hanya soal kesadaran ya, kesadaran waktu, time management itu. Jadi benar-benar sepenting itu. Apalagi teman-teman Gen Z yang udah pada tahu
emang waktunya jam sholat zuhur jam 12.04 misalkan. Nah sekiranya emang mau main game ya bisa setelah sholat zuhur mungkin gitu. Jadi perbincangan kita kali ini tentang gamers bener-bener seru ya. Mungkin kita bisa ketemu di next podcast selanjutnya. Ntar ada season 2-nya nih. Ya betul. Bisa jadi ada season 2-nya. Cara bikin game gimana itu bisa dipimpin sama Bang Afwan atau Bang Ardi juga bisa banget. Bikin game soalnya ya. Iya betul. Boleh mungkin itu tadi podcast singkat dari ngobrol santai kita. Mungkin kalau teman-teman menyaksikan kami lagi di next time kita ketemu lagi. Terima kasih teman-teman, kembali lagi nanti bersama saya Azka Arifah Dan saya Muhammad Asep Saputra. Sampai jumpa.